semuanya, balik lagi bersama kita di Okai, obrolan dari Kelvin. Agus. Yopi di sini. Yeay, sekarang kita kembali lagi walaupun tetap sama-sama di video juga. Kalau nggak di video di mana ya? Maksudnya kita masih ketemunya lewat video conference karena masih masa PSBB, WFH masih berlaku, virus masih mengintai di mana-mana, jadi kita tetap masih mengikuti anjuran pemerintah. Mau ngomongin apa kita kali ini? Iya betul, jadi kita kan capek ya kalau kita bahas corona lagi ya sama-sama lah begitu. Yang penting kita jaga kesehatan. Nih jadi ngomong-ngomong soal corona nih, jadi kan kemarin ini karena saking bosennya kita nggak kemana-mana, jadi gue tuh buka-buka album-album lama, foto-foto lama. Jadi lihat tuh. Iya, jadi pas gue lagi lihat, gue lagi ngejar cewek, lagi gimana, itu lagi pakai teknik-teknik PDKT yang gimana gitu. Waktu itu gue ngedeketin dengan cara yang menurut gue sangat keren sekali dan sangat pasti berhasil. Tapi gue ditolak. Oke. Karena? Ya nggak tahu, mungkin karena gue gendut. Oke, jadi main fisik nggak boleh main fisik. Nggak boleh. Nah, jadi justru gue bingung. Mungkin teknik gue yang salah. Ini kan lo orang kan udah lebih senior nih dalam masalah itu. Mungkin kita bisa berbagi juga. Karena kan dua koko-koko gue ini kan udah menikah nih, udah married dan berhasil menghasilkan gitu kan. Jadi gue rasa udah sangat senior-senior banget. Jadi mungkin dari pendengar kita nih mungkin ada yang penasaran, belum bisa mendapatkan pasangan hidup, mungkin di sini bisa kita sharing. Waktu itu gimana sih cara ngedeketin PDKT sampai akhirnya dapet dan akhirnya bisa sampai ke jenjang pelaminan, sampai punya anak, tapi nggak usah ceritain proses buat anaknya, nggak usah. Emang gimana caranya buat anak? Ya kan gue nggak tahu, gue belum kawin. Tahu. Silakan yang paling senior di sini. Koko Yopi silakan langsung. Langsung. Jadi yang kita mau bahas adalah tips PDKT nih ya, atau PDKT yang pernah dikerjain ya, yang kita pernah laksanakan. PDKT yang pernah dikerjain. Dan berhasil ya, jangan yang gagal. Begini Koyop, begini. Tadi dimulai dengan kata bahwa ada teknik yang begitu yakin berhasil walaupun akhirnya gagal itu kan. Betul. Gimana kalau kita mulai bahas dari sana? Benar, gue penasaran. Benar. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang dilakukan dan kita bisa kasih input buat teman-teman, nah nanti baru kita mulai kan. Jadi bedah teknik PDKT. Itu lebih menarik kayaknya ya. Boleh ngomong kasar nggak sih di sini? Gimana tuh? Kita penasaran soalnya kan udah pasti berhasil. Kita juga expect-nya tuh, wah ini pasti keren banget gitu. Kalau gue dulu nggak yakin berhasil, tahu-tahu ada yang berhasil kan gitu. Kalau udah pasti berhasil sih gue pengen denger juga. Iya benar. Gimana tuh, Bung Kelvin? Iya, jadi dulu ya pas masih itu zaman-zaman SMA banget tuh ya gue ceritain ya. Tahun. Jadi pas SMA itu kira-kira tahun 500 sebelum Masehi waktu itu. Oke. Wow, udah agak bau lu ya. Bau fosil ya. Jadi waktu itu gue suka sama satu cewek. Ya iyalah cewek lah ya, masa gue suka sama cowok. Ya nggak apa-apa juga hari gini, tapi ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi gue sampai waktu itu, jadi gue ini orangnya sebenarnya paling males untuk jadi kan diajarin orang kalau misalnya lu PDKT ya lu maksudnya harus sering kasih perhatian, care gitu kan. Cuma kan karena gue waktu itu masih termasuk orang yang culun-culun gimana gitu, jadi gue pikir apa yang bisa gue show off gitu, apa yang bisa gue pamerkan ke dia, apa yang gue bisa tunjukkan ke dia, gimana? Oh gue tahu, gue mau anterin dia pulang. Oke. Dengan gimana? Jadi gue waktu itu belum bisa nyetir karena kan masih SMA kelas berapa, pokoknya dia belum 17 tahun deh. Oke. Jadi gue relain belajar naik motor. Jadi gue waktu itu belajar kira-kira naik sampai ke puncak segala tuh. Waktu itu gue belajar naik motornya supaya bisa naik turun tebing segala macam biar ahli gitu. Effortnya luar biasa ya. Tunggu lagi seru nih itu. Kenapa? Ya terus Pertama kali gue dilepas. Jadi kan selama ini jadi suka ada om gue atau siapa gitu yang nemenin gue di belakang ngajarin naik rem apa gitu. Jadi pertama kali gue pergi ke sekolah sendiri. Gue langsung dengan PD-nya. Mau ikut gue nggak? Nah. Pede dong, gue yakin. Walaupun motornya waktu itu gue inget Mio Matic biru. Oh wow. Jadi gue pede dengan motor Matic gue gitu kan. Mau gue anterin pulang nggak?
oh iya, lu udah sering naik motor? Enggak, ini kali pertama gue naik motor. Jadi dia, ini aman. Aman, pasti aman. Terus tips pertama dari gue nih, kalau misalnya lu mau ngajak gebetan lu pulang naik motor, pastikan lu punya 2 helm. Oh iya, pasti dong. Karena gue cuma bawa 1 helm saat itu. Iya. Pikirannya belum matang ya, Pak ya. Terus dia, kalau ditangkap polisi gimana? Nggak bakal. Aman, bos, gitu kan. Udah dong. Dengan pede gue jalan. Jadi pada saat lewatin jalan, di depan polisi, tiba-tiba ada polisi mau nyetop kita dong. Pas banget ya. Iya. Dan polisi itu bukannya nyetop. Jadi ternyata setelah gue perhatiin, polisi itu nggak niat nyetop. Jadi polisi itu kayak, lu tau kayak yang biasa polisi itu yang suka kasih tangan gitu-gitu kan. Jadi gue udah deg-degan gitu dong. Jadi gue mau pada saat dia begitu, gue dalam hati gue harus ngebut nih, gue harus bisa kabur dari polisi ini. Dia cuma jalan kaki, gue naik motor, gue pasti lebih cepet tuh. Gitu gue yakin gitu kan. Jadi pada saat itu gue mau gerung, ternyata tuh polisi bukan mau berhentiin gue, dia mau nyebrang ternyata, men. Ya ampun. Jadi iya. Dia stop gue, dia mau jalan, gue malah ngegas dong. Jadi gue hampir nubruk polisi. Ya ampun, jadi terjadi salah paham ya, Pak. Terus gue langsung stop buru-buru, polisi kaget juga dong, berhenti, dia kayak shock gitu. Gue shock. Orang di belakang gue, gebetan gue saat itu shock. Jadi kita bertiga shock, lihat-lihatan. Udah gitu gue lihat polisinya lihat gue. Terus polisinya kayak mau marah gitu ya. Kamu kan, tau kan yang polisi yang kayak gitu kan ngomong ya kan. Gue langsung tanpa pikir panjang, gue langsung bingung gitu kan ya. Maaf pak, gue langsung ambil gas. Maaf pak, gue langsung lari buru-buru. Dan saking buru-burunya, itu di depan gitu, itu gue banyak angkot. Itu karena gue dulu kan daerah Bogor gitu kan, jadi banyak angkot. Itu gebetan gue hampir nyerempet angkot dong pahanya gara-gara gue buru-buru. Mantap. Luka-luka iya ya. Satu-satunya yang gue inget, yang gue yakin saat itu gue berhasil, tapi ternyata enggak, abis itu dia nggak mau lagi sama gue. Iya, menantang nyawa ya. Itulah. Gue menuju keputusan gue padahal. Makanya serahkan yang begitu-begitu pada Grab dan Gojek lah. Zaman dulu nggak ada, Pak. Belum ada Grab sama Gojek, Pak. Jadi saat itu yakin ya? Saat itu gue yakin. Tapi waktu itu entah kenapa tuh gue yakin gue berasa keren banget pada saat itu. Kalau sekarang pikir sih gue berasa bego. Itu masalah dengan keyakinan, tahu nggak? Kadang-kadang lu yakin, dia nggak yakin. Sialan. Makanya orang bilang tuh kalau mau PDKT tuh harus yang sama keyakinan. Benar. Jangan lu yakin, dia nggak yakin. Sekarang gue baru ngerti kenapa keyakinan tuh harus sama, penting banget ya pas PDKT. Betul. Ya. Dan gitu dia ngejauhin gue. Waktu itu gue nggak ngerti kenapa dia jauhin gue. Sekarang gue baru sadar sambil gue chat, ternyata ya gue bego banget. Gak yakin ya. Oh, itu dari gue. Jadi gimana nih? Dari lu orang ada nggak cerita-cerita waktu dulu? Gimana nih tips-tips biar ini pelajaran dari gue buat yang berikutnya mau PDKT. Jangan lakukan kesalahan yang sama, itu bego banget sih. Benar. Kita harus belajar satu, jangan beda keyakinan. Benar. Lu mesti yakin apapun. Harus well prepare juga. Iya, betul. Yang penting itu sebenarnya di awal itu ya, Kelvin ya. Koyopi setuju gak nih? Yang penting tuh kepribadian sebenarnya. Kalau lu punya kepribadian yang kuat, ya. Misalnya waktu itu lu punya mobil pribadi gitu ya, lu nggak ada masalah ini. Iya benar. Itu sih langsung udah merit mungkin sekarang. Apalagi dengan mobil pribadi, lu kasih lihat rumah pribadi. Yeah. Wah, menyelesaikan banyak sekali masalah di awal. Betul juga. Jadi sebenarnya ini sekarang masalah kepribadian ya, jadi sebenarnya. Ya. Ini tips yang bagus banget nih. Jadi ada masalah keyakinan, ada masalah kepribadian. Ini masalah-masalah dalam hubungan memang. Benar. Sekarang gue udah mulai menyadari. Gue banyak sekali kekurangan. Apanya gimana nih Koyopi nih? Ya, dulu waktu PDKT apa? Gue udah satu cerita. Zaman kita PDKT beda soalnya. Ya kalau zaman sekarang ada WhatsApp beda, zaman gitu ya. Terus sama zaman sekarang beda.
Kalau zaman Koyopi sama gua dulu SMS aja bayar. Bener. Zaman gua dulu tuh belum ada WhatsApp loh, by the way, masih SMS sama telepon juga loh. Tapi udah BBM handphone. ada dong. Enggak, belum, BBM nggak ada. BBM itu pas gua kuliah. Oh. Atau SMA Beda. akhir deh kayaknya udah ada BBM, tapi buat orang kaya banget dulu yang udah punya tuh. Oh, itu kepribadian Anda ya, balik lagi. Iya, itu kalau punya kepribadian. BBM, ini masalah kepribadian. Mungkin zaman sekarang nih orang-orang udah kagak ngerti nih kita ngomong BBM. BBM apa tuh? Bahan bakar minyak gitu kan. Udah nggak relate. Ya, jadi udah nggak ini apa namanya, udah banyak yang mungkin nggak relate sama kita, tapi cinta abadi. Jadi coba Koyopi silakan. Lah. Kalau gue cerita PDKT, gue terakhir sama gue harus cerita istri gue yang sekarang dong. Ada di sebelah. Kalau yang lain-lain, enggak, kalau yang lain-lain bahaya nanti. Enggak, kalau PDKT gue nggak terlalu mengerjakan PDKT sih sama istri gue ini, sama yang terakhir ini, karena awalnya kita sahabat, satu geng, cuman mensupport setiap keputusan dia sebagai sahabat, terus tiba-tiba terjadi begitu saja, seperti memang sudah waktunya Tuhan gitu. Mantep ya. Biasa ini. Yang ini kayak roh hadis sekali ya. Ya, kalau gue cuman langkah-langkahnya pada saat kami jadi, ya udah, tujuannya gue ngeset tujuannya, ngasih tahu tujuannya apa dari hubungan itu, udah kita jalanin sampai sekarang kayak gitu. Jadi sederhana sih kalau gue yang terakhir, tapi kalau yang 10-20 sebelumnya mungkin panjang, nanti aja kita offline. Nah, coba kita dengar 10-20 yang sebelumnya ini nih. 10-20 itu, 10 atau 20 pun beda jauh sih sebenarnya. Silakan kok. Benar. Kata Koyopi ini tips ketiganya dia yang serius nih, komunikasi katanya. Dari awal sudah dikomunikasikan. Benar. Ada cerita komunikasi sebenarnya. Gimana? Jadi pada tahun-tahun itu gue masih baru lulus SMP, jadi SMA awal lah ya. Ingat di zaman ini belum ada handphone tahu. Iya. Ingat ya. Jadi kepribadian seperti apapun jarang orang punya telepon pribadi juga. Waktu itu benar ya, yang seangkatan tahu lah. Jadi kalau mau PDKT itu biasa pakai telepon rumah. Nah, telepon. Ya. Ingat nih. Ya lah, lu lebih tua dari gua, Koyopi. Sekedar info Ngajar. Ya, info untuk teman-teman semuanya. Nah, sekali waktu gue telepon lah ini gebetan satu nih. Kan? Oke. Ngobrol dengan begitu seru kan ya. Kan satu hal berlanjut ke hal lain. Gue ingat betul tiba-tiba bokapku pulang kerja. Jadi gue bilang, "Ntar telepon lagi. Gue mau bukain pintu buat bokap gue." Nah, gue tutup teleponnya, gue bukain pintu buat bokap gue masuk, gue sambung telepon lagi, diangkat dari sana, dan suaranya masih sama, gue sambung ceritanya dong, tadi kan sampai sini ceritanya, tinggal disambung ceritanya, kan, udah ngomong sekitar 1 menit 2 menit, tiba-tiba yang sebelah sana suaranya mirip sekali, nanya, ini cari siapa ya? Ternyata cicinya. Ampun. Jadi lu akhirnya pacaran sama cicinya? Enggak, dua-duanya nggak dapet. Mampus. Iya. Komunikasi memang sangat penting. Jangan sampai salah komunikasi. Iya, betul. Setuju. Ya. Jadi ya begitu kita. Ada cerita tips tambahan apa lagi, Koyopi? Kalau gua yang pernah paling serius ya, pernah bangun subuh-subuh, telepon, nemenin dia di seberang sana untuk kuliah. Jadi waktu itu pernah deket sama beda negara. Jadi gua subuh jam 4, jam 3 dia berangkat kuliah naik tren gitu, naik metro. Gua temenin, gua subuh ngantuk-ngantuk. Gua cerita ke teman gua, ternyata begitu ketemu kopi darat tidak dianggap. Sedih ya tiba-tiba ya. Getir ya tiba-tiba ya. Kita tuh di pulsa, Bos.
Zaman dulu pulsa mahal banget sih. Mahal banget lah. Mana ada WhatsApp call. Jadi ya gitulah PDKT, seru-seru, seneng-seneng, ada sedihnya pasti. Cuman yang pasti jadi diri sendiri sih. Kalau gue secara pribadi ya jadi diri sendiri. Iyalah, jadi diri sendiri mah jadi orang lain. Tadi tadi ada orang lain dong. Jadi tadi ada apa aja trik-triknya untuk orang-orang yang mau belajar PDKT? Yang pertama, jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri itu terakhir. Enggak, maksud gue ngasih tahu dulu, lu hitung sendiri. Yang pertama apa sih, gue lupa. Keyakinan. Lu harus punya keyakinan sama. Punya keyakinan yang sama. Punya kepribadian yang kuat. Yang ketiga, komunikasi yang baik. Yang keempat, jadi diri sendiri. Itu 4 trik yang dijamin kalau misalnya kalian lakukan, kalian pasti mendapatkan gebetan manapun yang kalian mau. Pasti sederhana tapi efektif. Buktinya ya, kalau misalnya nggak dapat, berarti kesalahan bukan di kita tapi di diri Anda sendiri. Berarti kepribadian Anda tuh nggak kuat. Video ini tidak salah, tapi balik lagi ke diri Anda sendiri. Selamat PDKT buat yang mau PDKT. Jangan lupa bisa di-share ke kita apakah tips-tipsnya itu bisa dipakai atau enggak. Kalau nggak bisa dipakai ya udah. Kalian coba resapkan, ada yang salah dari diri kalian, bukan dari kita sekali lagi ya. Betul. Oke, bye-bye. Bye-bye.